Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jumpa lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. You find a way. Konten kali ini ya, Suhu mencoba ya melakukan dialog imajiner ya, wawancara imajiner ya, wawancara dengan batin ya, dengan kolbu, dengan teknik telepati terhadap sosok yang lagi viral, Tugba Kiara. Insya Allah. Baik, Su awali dengan berdoa dulu ya. Om Namah Shivaya. Semoga viewer Su dimanapun berada, Su doakan sehat selalu ya, tetap semangat. Jadi dalam dialog ini ya, Suhu juga merasa senang sekali ya, merasa gembira karena Su tidak menduga ya, tidak menyangka sosok Tugba Kiara ini begitu matang ya dalam menjawab pertanyaan, begitu matang, dewasa, dan menunjukkan betapa pintarnya seorang Tugba ini. So awalnya ya memprediksi dari segi wajah itu, dari segi aurat tubuhnya itu biasa ya, normal ya. Tapi ketika Su melakukan dialog secara imajiner ya, Su kaget ya, Tugba ini punya bakat spiritual yang tinggi juga ya. Jadi dia pintar ya, dia pintar. Jadi dalam dialog itu ya, secara umum ya, kalau Su bahas pertanyaan satu persatu itu akan panjang ya, tapi secara umum Tugba ini benar-benar very happy ya, sangat bahagia berjumpa dengan Bang Vicky Naki. Jadi ketika Su tanya, apakah ketika berjumpa Bang Vicky Naki secara langsung dibandingkan dengan pertemuan di YouTube atau di konten atau di Zoom-nya Ari Agassi dengan fakta realnya ketika berjumpa ya, apa yang Tugba pikirkan terhadap Bang Vicky Naki? Dia menjawab ya Tugba. Jadi sejak awal ya Tugba itu membayangkan Bang Vicky Naki itu sosok yang idola ya, sosok yang apa namanya, yang luar biasa. Ternyata faktanya lebih luar biasa lagi ya. Terutama dari segi fisik ya. Jadi Tugba tidak menyangka justru Bang Vicky itu lebih tampan ya, lebih ganteng ya dibanding di media sosial, dibanding secara virtual. Tapi secara langsung ya, Bang Vicky itu ternyata lebih tampan menurut Tugba ya, lebih ganteng katanya. Jadi memang Tugba awalnya merasa grogi ya, minder ya. Bagaimana seorang Vicky Naki yang sangat terkenal ini tiba-tiba mengunjunginya. Awalnya Tugba ini grogi. Tapi setelah berdialog dan merasa nyaman, Tugba sangat bahagia ya. Tapi sekali lagi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dari prinsip itu, Su mencoba menggali dan bertanya, apakah ada hal-hal yang membuat Tugba ini tidak nyaman ya? Atau apakah ada hal sifat-sifat Bang Vicky yang tidak disukai atau kurang disukai Tugba Kiara ini? Jadi maaf ya, walaupun Su mendukung hubungan mereka, tapi Su selalu berpendapat tidak ada nobody perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna. Awalnya ya Tugba sempat berpikir ya, ketika Su tanya apakah ada hal yang kurang disukai atau
dari sosok Vicky Naki, atau setidak-tidaknya membuat Tugba itu not comfort ya, tidak nyaman ya dalam pergaulan atau dalam perjalanan turnya keliling itu ya, kemana-mana selama beberapa hari dengan Bang Vicky. Jadi awalnya Tugba itu berpikir ya, apa ya, karena ketika seorang itu merasa jatuh cinta, merasa bahagia, hal-hal yang sepele, yang sederhana itu tidak ini ya, semua menjadi sempurna ya. Tapi karena ini dialog kolbu, dialog batin ya, akhirnya Tugba mau berterus terang ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat Tugba itu tidak nyaman. Beberapa di antaranya dia mengatakan bahwa Bang Vicky ini secara spontan ya seringkali menyebut dirinya jahat ya. Suhu tidak tahu persis ya kapan itu kejadiannya ya. Mungkin viewer ada tahu ya. Jadi ketika katanya ada dialog, Bang Vicky beberapa kali mengatakan dirinya jahat, atau beberapa kali mengatakan dirinya curang gitu ya, atau beberapa kali mengatakan dia not fair ya, tidak fair ya. Itu kadang-kadang walaupun Bang Vicky hanya bercanda ya, tapi tetap menurut batinnya Tugba itu sedikit membuatnya tidak nyaman ya. Mungkin ini masukan buat Bang Vicky ya, untuk cewek dengan perasaan seperti Tugba ini, mungkin kata-kata itu dikurangi ya. Insya Allah, insya Allah, ada jodoh. Kemudian yang kedua ya, jadi sekali lagi ini menurut versi Tugba ya secara batin, ada hal-hal kecil yang membuat Tugba itu tidak nyaman. Nah, dia mencontohkan misalnya hal-hal yang berhubungan dengan hari pertama ya, waktu pertama kali ya, waktu pertama itu mereka bertemu itu makan di sebuah restoran ya. Jadi kan yang memesan makanan itu Tugba ya, memesan makanan Tugba. Kemudian Bang Vicky seolah-olah ya, mungkin bagi yang menyaksikan videonya ya, kurang ini ya, kurang tahu persis bagaimana kejadiannya ya. Ada beberapa karena terlalu banyak memesan makanan, sehingga ada beberapa yang tidak dimakan ya. Nah mungkin Vicky itu nyeletuk misalnya, waduh, makanannya ini terlalu banyak, kemudian buang-buang uang, mungkin itu ya, buang-buang duit ya. Jadi mungkin Tugba itu tetap, karena dia merasa yang memesan makanan, jadi ada perasaan yang kurang nyaman dari diri Tugba ya. Ketika Bang Vicky nyeletuk atau sedikit protes ya, kenapa kamu memesan makanan sebanyak ini ya, seharusnya kan bisa memesan makanan yang secukupnya ya. Mungkin juga viewer berpendapat demikian ya, bagi wanita, bagi perempuan ya, mungkin hal-hal kecil itu membuat seorang wanita tidak nyaman ya. Nah, kemudian ya ada hal kecil lagi dia ungkap, misalnya ini menyangkut ini ya, masalah duit juga ya, masalah uang ya. Wanita itu sangat peka sekali ya. Misalnya ketika mengatakan Bang Vicky itu bayar taksi ya, bayar taksi itu 1 juta misalnya, terlalu banyak, mahal sekali, di Indonesia ini mahal sekali ya. Nah bagi seorang Tugba itu sedikit ini ya, membuat dia tidak enak ya, seolah-olah dia merasa bersalah ya. Insyaallah. Jadi udah ada beberapa hal ya, itu pertama kalimat curang atau kalimat jahat itu tidak suka Tugba, kemudian masalah makan, kemudian masalah masalah taksi ya. Nah kemudian ada satu hal lagi ya, ini yang berapa kali disampaikan, yaitu bahwa kadang Bang Vicky itu nyebelin katanya itu ya, pokoknya nyebelin ya, bikin sebel
yaitu ketika berapa kali sifat kekanak-kanakan Bang Vicky itu muncul. Ini yang kurang disukai Tugba. Misalnya ketika terjadi sesuatu dialog, Bang Vicky tiba-tiba, udah, aku pergi deh, gitu misalnya. Udah, kita putus deh itu loh. Padahal itu kan hanya candaan ya, candaan dari Bang Vicky. Tapi itu tetap membuat Tugba ini tidak nyaman. Jadi dikit-dikit misalnya, aku tinggal kau deh, gitu loh misalnya. Dalam dialognya, misalnya ketika Bang Vicky tidak senang walaupun hanya bercanda ya, aduh sudah lah, kita putus dah, mungkin begitu ya, spontan itu walaupun itu candaan tapi tetap membuat Tugba tidak nyaman, dan itu menunjukkan memang sifat Bang Vicky yang kekanak-kanakan. Itu yang kurang disukai Tugba. Jadi sifat Bang Vicky yang masih kekanak-kanakan. Karena seorang Tugba itu dalam bayangannya ya, dalam ekspektasinya itu Bang Vicky itu sosok laki-laki yang sempurna ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu tetap menjadikan nilai yang kurang bagus terhadap diri Vicky ya. Baik, viewer dimanapun berada, ada beberapa hal lagi ya yang tidak boleh ungkapkan ya. Itu pesan beliau, pesan Tugba, misalnya menyangkut dialog tentang masalah keluarganya. Wah, Tugba ini sekali, that is my privacy ya, tidak mau dia mengungkapkan masalah keluarga ya. Kemudian dalam akhir dialog, Suhu sedikit memberikan pesan ya kepada Tugba ini. Jadi Suhu berpesan ya kepada Tugba bahwa Tugba itu harus siap mental ya, menjadi seorang selebgram ya, menjadi orang terkenal di dunia maya ini. Suhu mengingatkan bahwa pengalaman Ome TV bertemu, Bang Vicky bertemu gadis-gadis Ome TV, akan ada serbuan ya dari netizen 62. Sekaligus akan ada hater-hater, hujatan-hujatan ketika Tugba melakukan hal-hal yang kurang disukai oleh netizen 62. Jadi Suhu mengingatkan agar Tugba itu kuat secara mental menghadapi serbuan-serbuan netizen 62. Jadi Tugba berterima kasih, Suhu mengingatkan itu, dan ternyata Tugba mengatakan dia sudah tahu ya, dia sudah siap menghadapi hater-hater atau netizen-netizen 62 yang suatu saat nanti berbeda pendapat dengan Tugba. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you find a way. Baik, sekian dulu konten Su ini ya, dialog imajiner dengan seorang Tugba Kiara. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau viewer ada yang kurang berkenan dengan konten Su ini. Su mohon anggap ini hanya sebagai hiburan ya, hiburan, jangan terlalu diambil hati. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.